Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat. Amin. Sebelum memulai cerita, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari kami. Pagi itu, aroma seduhan teh melati memenuhi dapur. Mbah Murah, wanita parubaya dengan kerudung lusuh dan tangan yang mulai berkeriput, tampak duduk di bangku kayu kecil sembari menunggu air mendidih di atas kompor gas. Dia telah menjadi bagian dari keluarga Novi selama 5 tahun terakhir, bukan sekadar sebagai pembantu rumah tangga, tapi juga sebagai sosok yang dipercaya dan dihormati. Mbah Murah tahu semua sudut rumah, tahu kebiasaan Novi yang selalu panik kalau tak menemukan kunci mobilnya, tahu bahwa Usman, suami Novi, diam-diam suka makan gorengan meski kolesterolnya tinggi. Rumah itu bukan lagi tempat kerja. Itu rumah kedua baginya. Namun pagi itu berbeda. Matanya tampak sembab. Tangannya yang terbiasa cekatan kini gemetar saat menuang teh ke dalam cangkir. "Bu Novi," ucapnya perlahan saat Novi keluar dari kamar dengan handuk melilit rambut. Novi, wanita karir usia awal 30-an, menoleh cepat. "Iya, Mbah." Mbah Murah menunduk sejenak sebelum melanjutkan. "Saya mau pamit, Bu. Suami saya di kampung jatuh sakit. Kata tetangga, sudah 2 hari nggak bisa bangun dari ranjang. Anak-anak juga sibuk kerja, nggak ada yang bisa ngurus." Novi membeku di tempat. "Loh, Mbah, tapi," ucapnya, mencoba mencari kata yang tepat. "Apa nggak bisa ditunda dulu? Paling tidak sampai saya dapat pengganti." "Maaf banget, Bu, saya juga nggak tega. Tapi ini panggilan hati. Kalau bukan saya, siapa lagi yang bisa rawat suami saya? Dia sudah tua, lemah." Novi menelan ludah. Ia tahu, tak ada gunanya menahan. Mbah Murah bukan tipe yang suka ngarang alasan. Kalau dia bilang pulang, itu pasti karena terpaksa. "Baik, Mbah. Saya ngerti. Terima kasih ya, buat semua tahun-tahun ini." Novi menggenggam tangan Mbah Murah, mencoba tersenyum walau terasa getir. Mbah Murah hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kepergian Mbah Murah meninggalkan celah besar dalam ritme harian Novi. Meski pekerjaannya di kantor sebagai marketing eksekutif menuntut fokus tinggi, Novi kini harus mengatur ulang jadwalnya. Dari biasanya berangkat pukul 8, kini harus bangun lebih pagi untuk sekadar memasak nasi, menyetrika baju kerja, dan membersihkan meja makan. Usman pun tak banyak membantu. Sebagai suami yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, entah untuk urusan kantor atau main golf bersama klien, ia lebih sering mengeluh soal rumah yang makin berantakan ketimbang ikut turun tangan membereskan. Bagi Novi, itu bukan hal baru. Tapi tanpa Mbah Murah, semuanya jadi lebih berat. Sudah 2 minggu Novi mencari pembantu pengganti. Ia mendatangi 2 agen penyalur resmi yang dulu pernah digunakan oleh temannya. Namun, satu mengatakan sedang kosong, sementara satu lagi menyodorkan beberapa kandidat yang tidak cocok di hatinya. "Ada sih, Bu," kata ibu pemilik agen penyalur di daerah Cengkareng itu, "tapi masih muda-muda. Takutnya nggak betah kerja di rumah. Banyak juga yang suka kabur." Novi mengangguk dengan wajah muram. Ia tak ingin gegabah. Pengalaman 5 tahun dengan Mbah Murah mengajarkan bahwa pembantu rumah tangga itu bukan sekadar pekerja, tapi orang yang akan masuk ke ruang pribadi, tahu isi dapur dan kamar, bahkan ikut menyaksikan naik turunnya hubungan rumah tangga. Saat pulang ke rumah sore itu, Novi merasa lebih lelah dari biasanya. Bukan hanya fisik, tapi juga mental. Rumah yang dulu terasa hidup dengan suara sapu lidi di pagi hari dan obrolan ringan dengan Mbah Murah, kini terasa sunyi. Seisi rumah tampak diam, terlalu diam. Bahkan Usman, yang biasanya pulang telat, akhir-akhir ini malah lebih sering di rumah, duduk di depan televisi seperti bos yang menunggu dilayani. "Sampai kapan kita begini terus?" gerutu Novi dalam hati saat melihat cucian menumpuk di kamar mandi. Malam itu, setelah menyelesaikan tumpukan setrikaan, Novi memutuskan membuka ponselnya dan mengetik sebuah unggahan. "Lowongan kerja.
Dibutuhkan art untuk bekerja di rumah saya, Jakarta Selatan. Tugas, bersih-bersih, masak, dan bantu keperluan rumah tangga. Diutamakan yang jujur, sabar, dan bersih. Disediakan kamar gym makan. Gaji sesuai UMR bonus tahunan. Kirimkan lamaran via DM atau WhatsApp ke nomor berikut, 08. Ia menambahkan beberapa foto sudut rumah, lengkap dengan keterangan bahwa dirinya bekerja kantoran dan butuh art secepatnya. Tak sampai 15 menit, pesan-pesan mulai berdatangan. Sebagian hanya bertanya, sebagian lagi mengirim foto dan biodata. Tapi ada satu pesan yang menarik perhatian Novi. Saya Wulan, 25 tahun. Ingin bekerja sebagai art. Berpengalaman, bisa masak, dan cekatan. Kalau ibu belum dapat orang, saya siap kerja kapan saja. Novi mengklik profil pengirim. Dari foto-foto yang dipajang, Wulan terlihat seperti gadis biasa, berkulit bersih, rambut panjang dikuncir, dan sering memakai baju longgar. Tak ada yang mencurigakan. Bahkan Novi merasa sedikit lega. Setidaknya, ada harapan baru. Kalau bisa besok datang ya, biar saya bisa lihat langsung, tulis Novi membalas pesan itu. Siap, Bu. Terima kasih banyak, balas Wulan dengan emoji senyum. Novi meletakkan ponselnya. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Mbah Murah, dia merasa ada sedikit jalan keluar dari kekacauan ini. Namun, entah kenapa, malam itu ia sempat bermimpi aneh. Melihat seorang wanita berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan daster merah, matanya kosong, dan tangannya memegang cermin kecil yang retak. Ketika Novi terbangun, tubuhnya dingin oleh keringat. Ia menggeleng pelan. Ah, mungkin aku cuma capek. Tanpa tahu bahwa hidupnya baru saja membuka pintu untuk malapetaka berikutnya. Nama lengkapnya Wulan Kartikasari. Dulu, di kalangan LC, Ladies Companion, kelas menengah di kawasan Senopati, ia dikenal sebagai salah satu primadona. Wajahnya manis, tubuhnya montok, dan pandai membaca situasi. Ia tahu kapan harus bersikap manja, kapan harus menjaga jarak. Bagi sebagian pelanggan tetap, Wulan bukan sekadar teman karaoke, ia pelipur lara. Tapi dunia Wulan runtuh perlahan sejak 3 bulan lalu. Seorang pelanggan tetap yang terlalu sering dia layani tiba-tiba menghilang setelah tahu Wulan hamil. Tak ada nomor yang bisa dihubungi, tak ada uang saku seperti janji sebelumnya. Dan di tempat kerjanya, kehamilan adalah aib. Perlahan, Wulan mulai dikesampingkan. Hari-harinya berubah. Mual di pagi hari, tubuh yang mudah lelah, ditambah tekanan dari manajer tempat dia biasa bekerja. Semuanya membuatnya menyerah. Ia tahu dunia itu bukan lagi tempatnya. Pilihannya hanya satu, cari kerja yang lebih tenang, yang bisa memberinya ruang bernapas dan, yang terpenting, tempat berteduh. Saat itulah ia melihat unggahan di Instagram seorang wanita bernama Novi. Seorang pegawai kantoran yang sedang mencari art untuk bantu di rumah. Gaji UMR, dapat tempat tinggal, makan, dan bonus. Bagi Wulan, itu seperti pelampung di tengah lautan. Tanpa berpikir panjang, Wulan mengirim pesan pribadi. Ia mengarang sedikit latar belakang, mengaku pernah kerja sebagai penjaga warung dan tahu cara bersih-bersih rumah. Ia tidak menyebut apapun soal masa lalunya sebagai LC. Dan tentu saja, ia tak bilang bahwa dirinya sedang hamil 2 bulan. Keesokan paginya, Wulan tiba di rumah Novi tepat pukul 8. Ia mengenakan kemeja biru longgar dan celana bahan, serta kerudung instan untuk menyamarkan wajahnya yang sering tampil di tempat hiburan malam. Tas ransel kecil menempel di punggungnya. Tubuhnya tampak sedikit lemas, namun ia tetap berusaha tersenyum saat bel rumah berbunyi. Novi membukakan pintu. Matanya memeriksa perempuan di depannya dari atas ke bawah. Wulan terlihat rapi, bersih, dan sopan. Penampilannya tidak terlalu mencolok. Tidak ada make up tebal atau pakaian ketat seperti yang dikhawatirkan ibunya dulu. "Kamu Wulan, ya?" tanya Novi dengan nada netral. "Iya, Bu."
Terima kasih sudah izinkan saya datang. Wulan menunduk sopan. Masuk dulu, ya. Novi mempersilakan Wulan duduk di ruang tamu. Sambil menyuguhkan air putih, Novi memperhatikan gerak-gerik Wulan. Perempuan itu tampak tenang, menjawab setiap pertanyaan dengan suara lembut dan tatapan mata yang lurus. Tidak terlihat tanda-tanda mencurigakan. Kamu sudah pernah kerja sebelumnya? Tanya Novi sambil membuka catatan kecil di ponselnya. Pernah, Bu. Bantu-bantu di warung makan kecil. Bersih-bersih, masak juga bisa. Tapi karena warungnya tutup, saya pulang kampung. Sekarang saya pengen kerja di Jakarta lagi. Berarti kamu biasa masak juga, ya? Bisa, Bu. Masak sayur, goreng ikan, bikin sop, insya Allah bisa. Novi mengangguk. Dalam hatinya, ia masih was-was. Tapi waktu mendesaknya. Kantor sedang banyak proyek, dan ia tak mungkin terus-terusan telat datang gara-gara urusan rumah. Saya butuh orang yang bisa kerja dari sekarang. Tinggal di sini, bantu bersih-bersih, masak, dan urus rumah kalau saya dan suami lagi kerja. Gaji sesuai UMR. Makan dan kamar sudah disediakan. Kalau kamu niat kerja, kamu bisa mulai hari ini juga. Wulan terkejut sesaat, tapi cepat-cepat mengangguk. Saya siap, Bu. Terima kasih banyak. Novi menunjukkan kamar kosong di lantai belakang, bekas kamar Mbah Murah. Tidak besar, tapi cukup nyaman. Ada lemari kecil, kasur, dan kipas angin. Wulan memandangi ruangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini bukan tempat ideal, tapi ini adalah awal baru yang ia butuhkan. Saya tinggal di sini, ya Bu? Tanyanya pelan. Iya. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Saya dan suami kerja dari pagi sampai sore. Kadang saya pulang malam. Kamu jangan takut, rumah ini aman. Yang penting kamu jujur, rajin, dan gak neko-neko. Gak, Bu. Saya kerja, insya Allah sungguh-sungguh, jawab Wulan meyakinkan. Hari itu, Wulan mulai bekerja. Ia menyapu halaman, mengepel lantai, membersihkan dapur, lalu mencuci piring dengan gerakan lambat namun teliti. Meski tubuhnya masih dilanda rasa mual yang datang tiba-tiba, ia tahan. Beberapa kali ia harus diam-diam ke kamar untuk duduk sejenak, menenangkan perutnya yang seperti bergolak. Tapi ia tahu, satu keluhan bisa membuatnya kehilangan tempat ini. Novi sempat mengamati dari balik pintu. Ia tidak melihat hal aneh. Wulan bekerja dengan wajah datar, tak banyak bicara, dan tak mengeluh. Sesekali Wulan bertanya di mana letak sabun pembersih atau tempat simpan lap tangan, tapi selain itu, semuanya berjalan mulus. Malam harinya, Novi menceritakan hal itu pada Usman. Pembantunya udah dapat? Tanya Usman yang tengah bersandar di sofa, memegang remote televisi. Udah. Namanya Wulan. Tadi siang datang, langsung kerja. Kelihatannya sih, baik. Cantik? Tanya Usman sambil melirik istrinya. Novi menoleh cepat. Gak. Biasa aja. Yang penting dia bisa kerja dan gak ribet. Usman terkekeh kecil. Ya, baguslah kalau gitu. Capek juga lihat kamu stres tiap pagi. Novi mengangguk, meski dalam hati masih menyimpan sedikit rasa tak tenang. Ia merasa seperti melangkah dengan mata tertutup, tak tahu medan di depan, tapi terpaksa maju karena tak ada pilihan lain. Di kamarnya, Wulan duduk memeluk perutnya yang masih rata. Matanya menatap langit-langit, lalu menunduk pelan. Anakku, kita harus kuat ya. Mulai sekarang, hidup kita akan beda. Dan dari ruang belakang rumah itu, sebuah rahasia kecil mulai tumbuh. Diam-diam. Perlahan. Tapi kelak, akan merambat dan mencengkeram kehidupan keluarga Novi seperti belukar yang tak bisa ditebas. 3 minggu sudah Wulan bekerja di rumah Novi. Awalnya, ia tampak kalem dan penurut.
Ia tidak banyak bicara, selalu menunduk saat ditanya, dan menampilkan sikap yang membuat Novi berpikir ia telah memilih pembantu yang tepat. Tapi perlahan-lahan, wajah sebenarnya Wulan mulai muncul, secara halus dan perlahan seperti asap yang menyelinap lewat celah pintu. Wulan mulai berganti gaya berpakaian. Awalnya ia mengenakan celana longgar dan kaos long sleeve, namun kini mulai memakai legging ketat dan kaos yang melekat erat di tubuhnya. Kadang ia mengenakan tank top tipis saat menyapu halaman atau mengepel lantai, padahal pagi itu dingin. Alasan Wulan selalu sederhana, katanya gerah, dan kerjaan rumah membuatnya cepat berkeringat. Novi menyadari perubahan itu, tentu saja. Tapi ia terlalu sibuk untuk ambil pusing. Setiap hari waktunya habis di kantor, pulang pun sudah malam, dan kadang hanya sempat mandi lalu tidur. Lagi pula, ia merasa tak perlu cemburu atau curiga. Wulan hanya pembantu. Dan dirinya? Ia merasa jauh lebih berkelas dan berpendidikan. Suaminya tentu tahu membedakan mana istri dan mana hanya godaan sementara. Dia cuma pembantu, Mas. Aku lebih cantik, lebih cerdas, gumam Novi pada diri sendiri saat berdandan di depan cermin suatu pagi. Namun Novi lupa satu hal, rayuan tak butuh logika. Dan rayuan yang datang terus-menerus seperti tetes air ke batu, bisa melubangi apapun yang tampak paling kokoh sekalipun. Usman awalnya juga tak terlalu memperhatikan. Ia menganggap Wulan hanya wanita muda yang lincah. Tapi sejak melihat Wulan tanpa sengaja membungkuk di dapur dengan legging ketat, hatinya mulai bergeser. Pernah suatu sore, ketika Novi masih di kantor, Usman pulang lebih awal karena urusan kantor dibatalkan. Ia masuk rumah lewat pintu belakang dan mendapati Wulan sedang mencuci baju dengan posisi jongkok, mengenakan kaos tanpa lengan. Dari celah kecil di bawah kerahnya, bentuk tubuh Wulan terlihat jelas. Usman terpaku sejenak, lalu pura-pura batuk agar kehadirannya terdengar. Wulan menoleh dan tersenyum tipis. "Maaf, Pak. Gak tahu Bapak sudah pulang," ucapnya lembut. "Gak apa-apa. Lanjut aja," jawab Usman sambil cepat-cepat mengalihkan pandangan. Tapi semenjak itu, benih yang kecil itu tumbuh. Usman mulai memerhatikan Wulan lebih sering. Ia memperhatikan bagaimana Wulan berjalan, cara ia tertawa kecil saat berbicara di dapur, atau bagaimana ia pura-pura tak tahu saat Usman lewat dan menatapnya dari ujung koridor. Dan Wulan tahu. Ia tahu betul. Bagi Wulan, godaan adalah permainan. Ia mungkin tak bisa mengandalkan pendidikan tinggi, tapi ia tahu seni menarik perhatian lelaki. Setiap pagi, ia sengaja berdiri di dekat meja makan saat Usman sarapan. Kadang ia menyuguhkan teh sambil membungkuk sedikit lebih dari yang seharusnya. Atau pura-pura menabrak bahu Usman di lorong sempit sambil meminta maaf dengan wajah polos. "Maaf ya, Pak. Sempit banget lorongnya," katanya sambil tertawa. Usman hanya tersenyum. Awalnya canggung, lama-lama terbiasa. Lirikan-lirikan itu tak lagi ia anggap pelanggaran moral, melainkan hiburan kecil di tengah rutinitas rumah tangga yang membosankan. Sementara itu, Novi tetap dengan kesibukannya. Ia tak pernah menyadari bahwa celah itu semakin terbuka. Meski sesekali ia melihat Wulan berpakaian agak terlalu santai, ia hanya menganggapnya sebagai bagian dari kenyamanan kerja. Dalam pikirannya, yang penting rumah bersih, makanan terhidang, dan semua berjalan rapi. Ia tak tahu bahwa kepercayaan bisa menjadi kelemahan paling berbahaya ketika disalahgunakan. Wulan memang bukan perempuan biasa. Ia tahu kapan harus menggoda, kapan harus menarik diri, dan kapan harus bersikap polos agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia pandai membaca bahasa tubuh. Usman mungkin tak mengucapkan apa-apa, tapi cara dia duduk lebih dekat, cara matanya tak sengaja menatap pinggang Wulan, atau senyumnya yang makin sering, semua itu cukup jadi isyarat. Bagi Wulan, semua ini bukan sekadar iseng. Ada rencana di balik sikapnya. Ia tahu dirinya sedang hamil. Ia tahu cepat atau lambat perutnya akan membesar. Ia harus membuat pijakan yang aman, dan Usman adalah target paling potensial. Di malam hari, saat Novi dan Usman telah tidur, Wulan kerap berdiri lama di depan cermin di kamarnya.
Ia membuka bajunya, mengelus perut yang mulai sedikit menonjol, dan tersenyum miris. Aku harus cepat. Kalau enggak, semuanya bisa terlambat. Wulan lalu kembali mengenakan dasternya, menuliskan sesuatu di catatan kecilnya, dan mematikan lampu. Dalam gelap, pikirannya terus berjalan. Ia bukan pembantu biasa, dan ia tahu betul, dalam permainan ini, senjata terkuatnya bukan kekuatan, melainkan kelicinan. Pagi itu, suasana rumah Novi sedikit berbeda. Burung-burung di halaman belakang tak bersuara sebanyak biasanya. Angin pun hanya sesekali menyusup ke dalam ruang tamu melalui jendela yang terbuka sebagian. Novi, yang baru saja menyelesaikan sarapan ringan, sedang menyisir rambut di depan cermin saat bel pagar berbunyi nyaring. "Wulan, tolong bukain pintu ya," teriaknya dari arah kamar. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah tergesa di teras, diikuti derit pagar yang dibuka. Wulan tampak berdiri ragu-ragu begitu melihat siapa tamu yang datang. Di hadapannya berdiri seorang wanita berusia sekitar 60-an, berkerudung coklat tua dan mengenakan baju batik sederhana. Wajahnya tegas namun elegan, tatapan matanya tajam, sorotnya penuh perhitungan. "Assalamualaikum," sapa wanita itu. "Waalaikumsalam. Ibu siapa ya?" tanya Wulan pelan. "Saya ibunya Novi," jawabnya dingin. "Oh maaf, Bu." "Silakan masuk," kata Wulan, cepat-cepat mundur dan membukakan pintu lebih lebar. Bu Dewi melangkah masuk dengan dagu terangkat sedikit. Matanya langsung menyapu seluruh ruangan. Lantai mengilap, meja makan rapi, dan aroma wangi pel sabun melayang ringan di udara. Rumah terlihat bersih. Tapi begitu matanya kembali menatap Wulan, alisnya sedikit terangkat. Wulan hari itu mengenakan kaos ketat warna putih dan legging hitam yang membalut tubuhnya dengan sangat jelas. Meski wajahnya tampak polos tanpa riasan tebal, penampilannya tetap mencolok, terutama bagi mata seorang ibu yang punya naluri waspada terhadap perempuan asing di dalam rumah anak perempuannya. Novi muncul dari dalam kamar begitu mendengar suara ibunya. "Ibu, gak bilang dulu mau kesini?" serunya sambil memeluk bahu ibunya. "Ya namanya juga kangen. Mau lihat kamu dan rumahmu," jawab Bu Dewi singkat. Matanya melirik Wulan yang masih berdiri di pinggir pintu, tampak kikuk. "Oh iya, Bu. Ini Wulan. Art baru. Yang aku ceritain itu, yang aku temuin lewat Instagram." Wulan cepat-cepat membungkuk sedikit. "Permisi, Bu. Saya Wulan." Bu Dewi tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk singkat dan menatap Wulan dari ujung rambut sampai kaki. Lalu dengan tenang, ia duduk di sofa dan menatap anaknya. "Kamu gak nemu yang lain?" Novi tersentak. "Maksudnya, Bu?" Bu Dewi mencondongkan tubuh sedikit ke depan, merendahkan suaranya. "Pembantu kok kayak gitu penampilannya? Ketat amat bajunya. Bikin gak nyaman liatnya." Novi tersenyum canggung. "Dia orangnya memang begitu, Bu. Tapi kerjanya rajin, bersih, dan gak banyak tingkah. Aku juga butuh bantuan cepat waktu itu. Lagi sibuk banget di kantor." Bu Dewi menghela napas. Matanya kini menatap serius ke arah anak perempuannya. "Enduk, kamu itu istri kerja. Suami kamu ganteng, mapan, tiap hari di rumah. Jangan sampai kamu kasih celah. Sekali pembantu itu mulai sok akrab, bisa hancur rumah tanggamu." Novi mencoba tetap tenang. "Aku percaya sama Usman, Bu. Masalahnya bukan cuma di suamimu. Kadang godaan itu datang dari luar. Dan perempuan kayak Wulan itu, aku bisa lihat dari cara berdirinya aja, bukan tipe perempuan lugu. Lihat gayanya. Jalan aja sambil lenggak-lenggok." Novi menarik napas. Ia paham maksud ibunya. Tapi ia juga tahu sulit sekali mencari arti yang cocok, apalagi dalam waktu cepat. Lagi pula, sejauh ini Wulan belum menunjukkan gelagat yang mencurigakan, setidaknya di depan matanya. "Aku ngerti, Bu.
Tapi sekarang aku belum punya pilihan lain. Aku masih butuh bantuan. Kalau Wulan aku berhentiin, siapa yang gantiin? Bu Dewi terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang ditahan. Ya sudah. Tapi jangan bilang ibu nggak ngingetin. Ibu cuma khawatir. Perempuan kayak Wulan itu bisa manis di depan, tapi tajam di belakang. Banyak cerita kayak gitu. Teman ibu sendiri pernah. Rumah tangganya hancur, suaminya kabur sama pembantu yang dia bilang, biasa aja. Novi diam. Dalam hatinya, muncul bayangan Wulan yang memang belakangan ini lebih berani dalam berpenampilan. Namun ia mencoba menepis pikiran itu. Ia tak ingin hidup dalam curiga terus-menerus. Tenang aja, Bu. Aku tetap awasi. Lagian, aku ini juga bukan perempuan bodoh. Aku bisa jaga rumah tangga sendiri, katanya pelan tapi mantap. Bu Dewi menatap anaknya lama sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah. Tapi simpan ucapan ibu hari ini. Jangan sampai nanti kamu bilang ibu nggak pernah ngasih peringatan. Wulan, dari dapur, hanya bisa mendengar sayup-sayup percakapan itu. Tapi sorot mata Bu Dewi sejak awal sudah cukup membuatnya tak nyaman. Ia tahu perempuan itu tak suka padanya. Dan nalurinya jarang salah. Ketika Novi mengantar ibunya sampai teras, Bu Dewi sempat menatap mata anaknya dengan sungguh-sungguh. Hati-hati ya, enduk. Rumah tangga itu nggak selalu rusak karena perselingkuhan. Kadang, rusak karena kita terlalu percaya pada orang yang salah. Novi mengangguk, mencium tangan ibunya, lalu berdiri diam saat ibunya melangkah menjauh. Setelah pintu pagar tertutup, Novi berbalik dan menatap ke arah dapur, tempat Wulan tengah mencuci piring. Ada perasaan tak nyaman yang perlahan muncul. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan instingnya sendiri. Hari itu langit mendung. Awan-awan kelabu menggantung rendah, seakan menandai bahwa sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Bu Dewi berjalan menyusuri jalan tanah sempit di pinggiran desa, langkahnya teguh meski sedikit tergesa. Di tangannya, tas kecil berisi bingkisan sederhana berayun pelan. Ia mengenakan kerudung hitam dan baju gamis tua, berbeda dari biasanya. Wajahnya tegas, matanya tak tenang. Ia tak main-main kali ini. Perasaan was-was yang mengganggu pikirannya sejak melihat Wulan di rumah Novi tak kunjung reda. Tatapan mata pembantu itu, cara berjalannya, senyumnya yang terlalu ramah, semuanya membuat Bu Dewi yakin, ada yang tidak beres. Ia bukan perempuan sembarangan. Dan lebih buruk, Usman, menantunya, adalah lelaki biasa. Lelaki yang bisa saja tergoda jika terus disuguhi pemandangan seperti itu. Setelah setengah jam berjalan dan menyusuri jalan setapak di antara pohon-pohon bambu, akhirnya sampailah ia di sebuah rumah tua berdinding kayu dengan anyaman bambu di beberapa sisinya. Asap tipis mengepul dari cerobong dapur, mengeluarkan bau dupa dan akar-akaran. Bu Dewi mengetuk pintu 3 kali. Tak lama, daun pintu terbuka. Seorang perempuan tua, rambutnya digelung dan matanya redup namun tajam, berdiri di ambang pintu. Kau datang, Dewi, gumamnya, seolah sudah tahu. Iya, Nyai. Saya butuh bantuan. Dukun itu, biasa dipanggil Nyai Sumarni oleh warga setempat, memiringkan kepala dan mempersilakan masuk. Bau menyan semakin menusuk begitu Bu Dewi melangkah masuk ke dalam rumah. Langit-langit rendah dan tirai dari kain jarik menggantung di tiap sudut ruangan. Di tengah ruangan, ada meja kecil penuh botol berisi cairan warna-warni, daun-daunan, dan rajah kertas kuno. Ceritakan, ucap Nyai Sumarni sambil duduk bersila di depan meja kecil itu. Bu Dewi menghela napas panjang. Saya takut rumah tangga anak saya hancur, Nyai. Di rumahnya sekarang ada pembantu. Namanya Wulan. Orangnya terlalu menarik. Bajunya ketat, sikapnya genit. Saya bisa lihat dia sedang menggoda menantu saya, Usman. Nyai Sumarni menatap dalam, lalu mengangguk pelan. Lelaki seperti menantumu,
Kalau terlalu sering melihat, lama-lama pasti ingin meraba. Bu Dewi mengangguk cepat. Itulah yang saya takutkan. Saya mau kasih pelajaran. Bukan buat menyakitinya. Tapi, biar kalau dia coba selingkuh atau menyentuh perempuan lain selain istrinya, dia kena batunya. Nyai Sumarni tersenyum tipis. Ia membuka salah satu laci di bawah meja, mengeluarkan botol kecil berisi cairan bening kehijauan. Ini bukan sembarang cairan. Aku sudah isi dengan niat dan mantra. Campurkan beberapa tetes ke makanan atau minuman yang akan dia konsumsi. Jika dia tetap setia, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi, kalau dia bermain api dengan perempuan lain, dia akan tahu akibatnya. Bu Dewi menerima botol itu dengan tangan sedikit gemetar. Apa yang akan terjadi kalau dia berzina? Tubuhnya akan lumpuh sebagian. Tidak bisa berdiri tegak. Bahkan bisa menggigil seperti kesurupan. Tapi hanya kalau dia berbuat dosa. Bu Dewi mengangguk mantap. Itu yang saya mau. Biar takut. Setelah memberikan beberapa keping uang sebagai tanda terima kasih, ia pun berpamitan dan meninggalkan rumah Nyai Sumarni, menggenggam erat botol kecil itu di dalam tasnya. Keesokan harinya, Bu Dewi datang ke rumah Novi membawa 2 rantai makanan. Ia tersenyum lebar begitu Novi membuka pintu. Wah, ibu bawa makanan? Bikin sendiri, enduk. Ayam opor sama sayur lodeh kesukaan kamu dan Usman. Novi tampak senang. Pas banget. Aku belum sempat masak hari ini. Sebelum masuk, Bu Dewi menyempatkan diri menoleh sekilas ke arah dapur. Wulan sedang menyapu lantai. Ia hanya mengangguk sopan saat melihat Bu Dewi, tapi sorot mata perempuan tua itu tak berubah, tetap tajam, penuh curiga. Saat makan siang tiba, Novi dan Usman pun duduk di meja makan. Wulan menyiapkan piring dan sendok seperti biasa, lalu kembali ke dapur. Ayam opornya enak banget, Bu, kata Usman sambil mengunyah lahap. Bu Dewi hanya tersenyum kecil. Ia menatap menantunya dalam-dalam, tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya ia berdoa, semoga kau tetap setia, Usman. Jangan pernah melirik perempuan lain selain istrimu. Kalau tidak... Novi juga tampak menikmati makanan itu. Lodehnya pas banget bumbunya. Ya, ibu tahu selera anak dan mantu ibu, ucap Bu Dewi dengan nada ringan, menyembunyikan sesuatu di balik tatapan matangnya. Setelah makan, Usman pamit ke ruang kerja. Novi menemani ibunya di ruang tamu. Mereka mengobrol sebentar, membahas hal-hal ringan, lalu Bu Dewi pun pamit pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Bu Dewi merasa sedikit lega. Usman sudah memakan makanan itu. Kini semuanya tergantung pada pilihan dan kesetiaan laki-laki itu. Jika benar dia mencintai Novi dan tak tergoda oleh Wulan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi jika tidak, maka pelajaran dari dunia gaib akan membentur tubuhnya dengan cara yang tak bisa dijelaskan secara medis. Dan Bu Dewi siap menanggung dosanya, demi melindungi anak perempuannya dari perempuan seperti Wulan. Pagi itu langit cerah, matahari bersinar hangat menyelinap masuk lewat tirai jendela kamar Novi dan Usman. Novi tengah sibuk merapikan koper di atas tempat tidur. Bajunya yang rapi, make up tipis, serta aroma parfum lembut menandakan bahwa ia bersiap untuk perjalanan dinas. Aku berangkat siang ini, Mas. Kayaknya butuh 2 malam di Semarang, ucap Novi sambil melipat blazernya. Usman duduk di tepi ranjang, memainkan ponsel. Hati-hati ya. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai hotel. Novi mengangguk. Tentu. Kamu di rumah aja, kan? Iya. Lagi nggak ada proyek keluar kota. Aku kerja dari rumah. Tanpa ada sedikit pun rasa curiga di benaknya, Novi mencium tangan suaminya lalu menatapnya lembut. Wulan nanti bantu-bantu ya di rumah. Aku udah bilang semua tugasnya. Usman hanya mengangguk pelan. Iya. Beberapa saat kemudian, Novi turun ke ruang makan. Wulan sedang mengelap meja sambil bersenandung kecil.
Ia mengenakan daster selutut warna merah muda yang melekat ketat di tubuhnya. Novi memperhatikan sejenak, tapi segera mengalihkan pandangan. Tak ada kecurigaan. Hanya sedikit rasa tidak nyaman, tapi entah apa. "Wulan, nanti tolong siapkan makan siang seperti biasa ya. Jangan lupa bersihin kamar tamu juga," ucap Novi sambil tersenyum. Wulan berhenti mengelap dan membalas dengan senyum lebar. "Iya, Bu. Aman. Saya jaga rumah, saya jaga Pak Usman juga." Novi tertawa kecil, tidak menangkap maksud tersembunyi di balik ucapan itu. "Ya, jaga rumah maksudnya. Pak Usman bisa jaga diri sendiri." "Iya, Bu," sahut Wulan cepat, menunduk sedikit, menyembunyikan senyum miring di balik wajah polosnya. Siang itu, mobil Novi melaju meninggalkan rumah. Usman hanya melambaikan tangan dari teras. Sementara Wulan berdiri di balik tirai ruang tamu, mengintip dari balik jendela. Matanya mengikuti mobil itu hingga benar-benar hilang dari pandangan. Begitu sunyi datang menyelimuti rumah, Wulan menghela napas panjang. Ia berdiri tegak di depan cermin yang tergantung di ruang makan. Tangannya menyentuh perutnya yang masih datar, lalu menggumam pelan, "Sebentar lagi kau membesar. Dan ayahmu harus bertanggung jawab." Wulan tahu waktunya tak banyak. Kandungannya memang masih muda, mungkin 2 bulan lebih sedikit. Tapi cepat atau lambat, tubuhnya akan menunjukkan tanda-tandanya. Jika rencananya ingin berhasil, semuanya harus dimulai dari sekarang. Usman duduk di sofa ruang tengah, membuka laptop, dan mulai bekerja. Namun pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Entah mengapa, kepergian Novi membuat rumah terasa aneh. Sepi. Ganjil. Terlalu sunyi, padahal hanya 2 orang yang pergi, Novi dan mobilnya. Tak lama, Wulan datang dari dapur membawa segelas es teh manis. "Pak, ini minumnya. Biar semangat kerja," ucapnya lembut, meletakkan gelas di meja kecil di samping Usman. Usman menoleh, sedikit terkejut melihat Wulan kini memakai daster yang lebih tipis dari tadi. Bahunya terlihat jelas, dan kainnya tampak menerawang saat terkena cahaya matahari. Makasih, Wulan." Usman buru-buru menatap layar laptop lagi. Wulan tidak pergi. Ia justru duduk di kursi seberang, pura-pura menyapu lantai di sekitar ruang tengah. Gerakannya lambat, mengulur waktu. Kadang ia menunduk terlalu dalam, kadang berpura-pura mengepel bagian yang tak terlalu kotor. Usman berusaha tetap fokus. Tapi matanya beberapa kali mencuri pandang. "Tidak boleh," batinnya. "Itu cuma pembantu. Jangan kurang ajar." Namun sekuat apapun ia menahan diri, aroma tubuh Wulan yang menyebar, pakaian ketat yang dikenakan, dan gerak-geriknya yang terlalu menggoda, mulai mengikis bentengnya sedikit demi sedikit. Sore hari, Wulan memasak seperti biasa. Ia membuat sayur asem, tempe goreng, dan sambal terasi, makanan favorit Usman. Ia tahu semua dari kebiasaannya selama beberapa minggu bekerja di rumah itu. Saat makan malam, mereka duduk berseberangan. Wulan sengaja mengenakan daster lain, kali ini berwarna biru dengan tali tipis di pundak. Usman menunduk terus, makan dengan cepat, lalu berdiri. "Makasih ya. Enak makanannya." Wulan tersenyum, lalu menatapnya lurus. "Saya senang bisa masakin Bapak. Soalnya cuma ada Bapak di rumah. Jadi saya pengen kasih yang terbaik." Usman terdiam sejenak. "Jaga sikap, Wulan." "Saya nggak macam-macam, Pak," jawab Wulan manis, meski senyum itu menyimpan banyak arti. Usman pun masuk ke kamarnya. Mengunci pintu. Ia tahu ada yang tidak beres. Tapi ia juga tahu dirinya mulai goyah. Ada sisi dari dirinya yang menolak mengakui bahwa Wulan memang cantik. Bahwa Wulan punya daya tarik yang tak dimiliki istrinya. Bahwa Wulan, dalam diamnya, terus-menerus menggoda. Dan semua itu, seakan dipermudah oleh keadaan, Novi sedang tidak ada. Di kamarnya,
Wulan duduk di ranjang sempit tempatnya biasa tidur. Ia membuka catatan kecil yang terselip di bawah bantal. Di dalamnya ada kalender masa kehamilan, dan tulisan tangan yang mencatat minggu demi minggu. Utsman gak akan bisa lari, gumamnya lirih. Begitu Novi tahu aku hamil, dia pasti tanya siapa yang tanggung jawab. Aku cuma tinggal nangis, dan bilang aku disetubuhi. Ia tersenyum penuh kemenangan. Saat itu datang rumah tangga kalian hancur, Novi. Hari itu suasana rumah masih senyap seperti kemarin. Novi belum pulang dari perjalanan dinasnya. Sudah 2 hari Utsman tinggal di rumah hanya berdua dengan Wulan. Wulan memanfaatkan keheningan itu dengan caranya sendiri. Ia tak lagi mengenakan daster longgar seperti biasanya. Hari ini ia mengenakan tank top ketat dan celana pendek, cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya jadi salah tingkah. Dan ia tahu betul, Utsman mulai goyah. Dari pagi, Wulan mondar-mandir di depan ruang kerja Utsman. Ia pura-pura membersihkan karpet, mengepel lantai, mengelap jendela. Semuanya dilakukan dengan gerakan lambat, membungkuk dalam, dan sesekali memamerkan tawa ringan. Utsman yang sejak awal mencoba bersikap profesional pun mulai tidak fokus bekerja. Berkali-kali ia membenarkan posisi duduk, meneguk air dingin, bahkan keluar ruangan hanya untuk menghindari pemandangan yang menggoda itu. Namun Wulan, dengan sabar dan penuh perhitungan, tidak berhenti. Ia tahu, semakin lama dibiarkan, semakin besar keinginan laki-laki itu tumbuh. Menjelang malam, Wulan bersikap lebih santai. Ia menyetel TV di ruang tengah, duduk melipat kaki di sofa sambil menonton acara musik dangdut. Volume televisi ia kecilkan, supaya tidak mengganggu Utsman yang masih di dalam kamar. Sekitar pukul 9 malam, Wulan menuju dapur. Ia merebus air, menyeduh kopi dalam 2 cangkir. Lalu dari dalam lemari kecil di dekat rak bumbu, ia mengeluarkan 1 bungkus kecil berisi serbuk putih. Matanya menyipit, senyum sinis muncul di wajahnya. Cuma sedikit. Cukup buat bikin dia nggak bisa berpikir jernih, bisiknya pelan. Obat itu ia tuang ke dalam 1 cangkir, yang akan diberikan pada Utsman. Ia aduk perlahan, memastikan larut sempurna. Lalu ia menaruh kedua cangkir di atas nampan, dan membawanya ke ruang kerja. Tok. Tok. Mas. Saya bawain kopi. Biar gak ngantuk, ucap Wulan lembut dari balik pintu. Utsman membuka pintu dengan wajah sedikit lelah. Oh. Makasih, Wulan. Ia mengambil cangkir yang diberikan Wulan tanpa banyak bicara. Wulan tetap berdiri di ambang pintu, memperhatikan Utsman menyeruput kopi pelan-pelan. Enak? Tanya Wulan. Lumayan, jawab Utsman, lalu melirik ke arah jam dinding. Udah malam, kamu tidur aja sana. Wulan mengangguk patuh, tapi senyum kecil tetap bertengger di sudut bibirnya. Ia tahu, ia hanya perlu menunggu. Setengah jam kemudian, Utsman merasa tubuhnya mulai aneh. Jantungnya berdetak lebih cepat, darahnya mengalir hangat, dan pikirannya mulai kabur. Ia berdiri dari kursi, berjalan mondar-mandir seperti orang gelisah. Napasnya pendek, dan di tubuhnya ada sensasi membakar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi semakin mencoba, tubuhnya justru makin bergejolak. Kenapa ini? Kok panas banget? Batinnya. Ia masuk ke kamar mandi, membasuh muka, tapi tetap saja tak bisa fokus. Di benaknya, wajah Wulan mulai muncul, suaranya mengiang, dan tubuhnya seolah memanggil. Wulan. Nama itu kini berputar-putar dalam kepalanya. Di kamarnya yang sempit, Wulan belum tidur. Ia hanya mengenakan pakaian tidur tipis berwarna hitam, nyaris tembus pandang. Di meja kecil di sebelah tempat tidurnya, lampu redup menyala. Ia duduk di tepi ranjang, menanti. Tak butuh waktu lama. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Perlahan. Berat. Pintu kamarnya diketuk. Sekali. 2 kali. Wulan tersenyum. Perlahan,
Ia berdiri dan membuka pintu. Di ambang pintu, Utsman berdiri dengan mata merah dan nafas berat. Pandangannya kosong, tapi penuh gejolak. Malam itu udara terasa begitu panas meskipun kipas angin terus berputar di sudut kamar. Suasana di dalam kamar Wulan dipenuhi bisikan napas yang memburu. Tubuh Utsman dan Wulan menyatu dalam gelora yang membutakan. Utsman, yang sebelumnya kehilangan kendali akibat pengaruh obat, akhirnya menyerahkan dirinya pada godaan yang selama ini coba ia hindari. Wulan, yang sejak awal memang berniat menjeratnya, kini mendapati rencananya berjalan seperti yang ia inginkan. Awalnya semuanya berjalan lancar. Utsman bahkan sempat merasa puas, meski di sudut hatinya mulai tumbuh penyesalan. Ia memalingkan wajah dari Wulan, menghindari menatap matanya, seolah ingin menolak kenyataan bahwa ia baru saja menodai kesetiaannya pada Novi. Namun saat ia hendak menarik diri, tubuhnya mendadak tak bisa bergerak. Pekik Utsman tiba-tiba. Wulan juga merintih. Bukan karena nikmat, tapi karena rasa nyeri yang menyergap secara tiba-tiba. Mereka saling memandang, awalnya bingung, lalu berubah jadi panik. Kenapa? Kenapa nggak bisa lepas? Tanya Utsman terengah, mencoba mendorong tubuh Wulan. Aku juga nggak tahu, jawab Wulan ketakutan. Ia mencoba bergeser, mengubah posisi, tapi tubuhnya seperti tertahan oleh kekuatan tak kasat mata. Utsman mencoba menarik pinggulnya ke belakang, tapi makin ia paksa, makin nyeri terasa. Ia menggertakkan gigi menahan sakit. Dahi berkeringat. Nafas memburu. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Gila, ini bukan normal. Utsman mulai putus asa. Mereka mencoba berkali-kali. Dari posisi miring, ketengkurap, lalu terlentang. Namun tubuh mereka tetap melekat seolah dilem dengan lem gaib. Otot-otot mereka tegang, perut mual, dan rasa sakit makin bertambah. Wulan mulai menangis. Tubuhnya lemas, apalagi ia sedang hamil. Kontraksi ringan mulai terasa akibat stres dan posisi tubuh yang tak wajar. Tapi ia tak berani berkata bahwa ia mengandung. Ia hanya meringis, menggertakkan gigi sambil menggeliat. Mas Utsman, tolong, aku nggak kuat, rintihnya. Utsman juga kehabisan akal. Ia sudah mencoba segala cara. Kepalanya terasa berputar. Kesadarannya mulai pudar, tapi rasa sakit di bagian bawah tubuhnya terus mengirimkan sengatan yang tajam. Ini guna-guna, desis Utsman lirih, seolah menyadari sesuatu. Ini, karena yang kamu lakuin atau ibuku? Wulan menatap Utsman dengan mata membelalak. Ia ingin mengelak, tapi tubuhnya bahkan sudah terlalu lemah untuk bicara banyak. Rasa sakit itu makin menjadi-jadi, seperti kematian yang merayap pelan dari bawah perut ke dada. Saat itu, sesuatu dalam diri Wulan seperti terpicu. Dalam kondisi separuh sadar dan dikuasai rasa panik, ia merangkak pelan ke sisi tempat tidur sambil tetap tergandeng dengan tubuh Utsman. Ia membuka laci kecil di samping ranjang. Tangannya mengais-ngais, mencari-cari. Wulan, kamu ngapain? Suara Utsman mulai serak. Wulan menemukan apa yang ia cari. Sebuah gunting besar, biasanya digunakan untuk memotong kain. Ia menggenggamnya erat, tangannya gemetar. Aku harus lepas, harus keluar dari ini semua, jeritnya. Utsman panik. Wulan, jangan gila. Jangan. Tapi Wulan sudah kehilangan akal. Wajahnya pucat pasi, air mata bercucuran, tubuhnya lemas dan kejang. Ia memegangi gunting dengan dua tangan, lalu menatap Utsman dengan tatapan kacau. Aku mau anakku selamat, katanya sambil terisak. Wulan, cukup. Itu bukan cara. Klek. Suara gunting mengiris daging terdengar begitu jelas di tengah keheningan malam. Utsman menjerit sekencang-kencangnya. Suaranya menggema seperti suara binatang disembelih. Ia menggeliat, tubuhnya kejang, lalu ambruk, tak bergerak. Wulan mematung. Tubuhnya bergetar hebat.
gunting itu jatuh dari tangannya dan darah mengucur deras. Ia menoleh ke arah Utsman. Lelaki itu sudah tak bernyawa. Mata terbuka, mulut menganga. Tubuhnya terkulai dalam genangan darah. Wulan menangis terisak, memeluk perutnya sendiri. "Anakku, maafkan ibu." Ia hanya ingin membebaskan diri dari belenggu yang ia ciptakan sendiri. Tapi kini, ia justru berdiri di tengah kekacauan yang jauh lebih besar. Utsman mati. Dan ia, seorang perempuan hamil, penuh darah, dan tanpa akal sehat, hanya bisa duduk memeluk lutut, menunggu takdir berikutnya datang menghantam. Langit dini hari masih kelam ketika Wulan bangkit dari lantai kamar yang berlumuran darah. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, tubuhnya seperti kehilangan nyawa. Di sampingnya, jasad Utsman membisu dalam dingin, matanya terbuka menatap langit-langit, seolah masih menyimpan pertanyaan yang tak sempat dijawab. Wulan mengusap air mata yang terus mengalir. Sakit masih terasa di bagian bawah tubuhnya, namun rasa takut jauh lebih dominan. Ia tahu, jika Novi pulang dan menemukan semua ini, hidupnya tamat. Tidak ada satupun alasan di dunia yang akan membenarkan keadaannya. Ia harus pergi. Sekarang juga. Dengan sisa tenaga, ia berdiri tertatih dan menyeret tubuhnya ke kamar Novi. Ia tahu di sana ada perhiasan emas, tas bermerek, dan beberapa barang berharga lain yang bisa dijual untuk bertahan hidup. Dalam benaknya, hanya ada satu pikiran, kabur. Ia mengemasi barang-barang kecil ke dalam tas jinjing, gelang, kalung, jam tangan emas, dan sepasang anting berlian milik Novi yang disimpan dalam laci. Ia juga membawa beberapa uang tunai dari dompet yang tergeletak di meja rias. Setelah itu, ia berganti pakaian, mengenakan kaos longgar dan celana training untuk menyamarkan tubuh hamilnya. Sebelum keluar, ia memandangi seisi rumah sekali lagi. Rumah yang pernah memberinya tempat berlindung, tapi juga menjadi tempat kehancurannya. Rumah yang semula ia masuki dengan niat buruk, dan kini ia tinggalkan dengan membawa dosa yang tak terampuni. Langkahnya cepat namun gemetar. Ia menutup pintu pelan-pelan, lalu melangkah menyusuri gang kecil menuju jalan besar. Udara dini hari begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Wulan merapatkan jaket tipisnya sambil menunduk, mencoba tidak mencolok. Di halte angkot, ia duduk menunggu. Tas besar disandarkan di kaki, kedua tangan memeluk perutnya yang mulai menonjol. Tak ada angkot yang lewat. Hanya beberapa motor dan truk yang melaju pelan di kejauhan. Setelah 1 jam, ia akhirnya naik ojek online ke sebuah kawasan kos-kosan murah di pinggiran kota. Di sepanjang perjalanan, ia tak henti menoleh ke belakang. Setiap bayangan mobil membuatnya waspada. Ia takut Novi sudah pulang. Takut polisi datang. Takut segalanya terbongkar. Namun, belum sampai tujuan, ketika ojeknya berhenti di lampu merah di dekat pasar tua, 3 pria mendekat dari arah trotoar. Cantik juga nih, pagi-pagi udah jalan sendiri. Suara salah satu pria itu terdengar seperti racun di telinga. Wulan menoleh. Mereka bertiga tanpa urakan, berjaket kulit lusuh, rambut gondrong, dan tatapan liar. Sopir ojek mulai gelisah, tapi sebelum ia bisa menyalakan motor, salah satu preman meninju wajahnya. Motor oleng dan Wulan terjatuh, terjerembab ke aspal. Tasnya direbut. Wulan menjerit, namun langsung dibungkam dengan tangan kasar. Ia menendang, mencakar, meronta. Tapi sia-sia. Tubuhnya lemah, perutnya sakit, dan lawannya terlalu banyak. Mereka menyeretnya ke dalam gang sempit di antara toko-toko tua. Suasana masih sepi. Orang-orang belum mulai beraktivitas. Tak ada yang melihat. Tak ada yang peduli. "Lepaskan. Aku hamil," jerit Wulan dengan suara serak. Namun tawa mereka malah meledak. Biar sekalian kita bantu keluarin anaknya." Tangisan Wulan pecah. Tapi malam itu, tidak ada yang datang menolong. Ia diperkosa secara bergantian oleh 3 lelaki tak bermoral, di lorong becek, di atas tanah kotor yang dipenuhi sisa makanan dan sampah.
Tubuhnya remuk. Jiwa dan raganya terkoyak. Dan ketika matahari mulai naik, Wulan sudah tak bergerak lagi. Tubuhnya tergeletak telentang, pakaian sobek, wajah penuh luka. Janin dalam perutnya pun turut tak selamat. Para preman itu menghilang, membawa tas dan perhiasan curian. Mereka bahkan tidak tahu siapa perempuan yang barusan mereka bunuh. Bagi mereka, itu hanya hiburan pagi. Tapi bagi Wulan, itu akhir dari hidup yang sejak awal penuh kepalsuan. Ia mati dalam pelarian, membawa dosa, penyesalan, dan bayi yang tak sempat dilahirkan. Dan dunia pun terus berputar, tanpa tahu apa yang terjadi padanya. 2 hari telah berlalu sejak Novi berangkat dinas keluar kota. Meski pekerjaan berjalan lancar, hatinya terasa ganjil sepanjang perjalanan pulang. Entah kenapa, firasatnya seperti mengabarkan sesuatu yang buruk sedang terjadi di rumah. Tapi ia buang jauh-jauh pikiran itu. Ia yakin rumahnya aman. Utsman tentu bisa menjaga diri, dan Wulan meski kadang menjengkelkan, setidaknya masih punya rasa malu. Mobil yang ditumpanginya berhenti di ujung gang. Novi menyeret koper kecilnya sambil menghela napas. Ia lelah, ingin mandi, lalu tidur seharian. Namun begitu membuka pagar rumah, langkahnya terhenti. Ada bau aneh yang menusuk hidung, seperti bangkai, menyengat, menyusupi udara pagi yang lembab. Alisnya berkerut. Astagfirullah, bau apa ini? Ia menutup hidung, mempercepat langkah menuju pintu utama. Rumah itu tampak sunyi, jendela tertutup, tirai tak bergerak. Novi menggedor pelan, memanggil. Utsman. Wulan. Ini aku, Novi. Tak ada jawaban. Pintu ternyata tak dikunci. Ia dorong perlahan. Begitu masuk, bau busuk makin kuat, memualkan. Perutnya bergolak, namun ia tetap melangkah, setengah tertahan napas. Ruang tamu berantakan. Vas bunga jatuh, bantal sofa tergeletak di lantai. Tas Wulan tak ada, begitu pula sepasang sandal yang biasa dipakainya. Hati Novi makin cemas. Utsman, panggilnya lagi, lebih nyaring. Ia berjalan ke arah kamar utama. Begitu membuka pintu, dunia seakan runtuh di hadapannya. Di atas ranjang, tubuh Utsman membusuk. Kulitnya menghitam, perut membengkak. Wajahnya kaku, mulut terbuka seperti hendak berteriak. Dan yang paling mengerikan, kemaluannya terputus. Darah kering menodai spray dan lantai. Novi menjerit. Tubuhnya lemas, lututnya nyaris tak mampu menahan beban. Ia menjerit lagi, kali ini lebih panjang, lalu berlari keluar rumah sambil menangis histeris. Warga berdatangan. Beberapa membantu menenangkan Novi, lainnya menelepon polisi. Tak lama kemudian, ambulans dan petugas datang, memasang garis polisi, mengangkat jasad Utsman yang sudah hampir membusuk itu ke dalam kantong jenazah. Sore itu, rumah Novi berubah jadi lokasi penyelidikan. Dugaan awal, korban mengalami kematian 2 hari lalu, kata petugas forensik kepada Novi di ruang tamu. Ada luka potong di alat kelamin yang menyebabkan korban kehabisan darah. Namun yang lebih aneh, kami menemukan tanda-tanda bahwa sebelum kematian, korban mengalami kondisi gancet. Gancet? Novi mengerutkan dahi. Ya, semacam keterkuncian saat berhubungan intim. Biasanya karena faktor medis, psikis, atau bahkan hal-hal di luar nalar. Novi memejamkan mata. Ia merasa tubuhnya berputar, realitas seperti berubah bentuk. Suaminya mati setelah berzina. Dan dalam kondisi seperti itu, jadi dia sedang bersama perempuan lain, suaranya nyaris tak terdengar. Petugas mengangguk. Kami sedang melakukan pencarian sidik jari dan DNA di lokasi. Tapi, kami juga ingin tahu, kemana saudari Wulan? Dia juga tidak ditemukan di rumah. Jantung Novi mencelos. Wulan. Dia satu-satunya yang berada di rumah bersama Utsman.
Beberapa hari kemudian, berita datang dari kantor polisi. Novi dipanggil kembali untuk memberikan keterangan tambahan. Di sana, ia melihat foto yang membuat darahnya dingin. Wajah Wulan. Tapi kali ini, dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya ditemukan tergeletak di gang sempit dekat pasar tua, setengah telanjang, wajah penuh luka, dan janin yang belum sempat lahir turut terbunuh bersamanya. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa ia diperkosa secara brutal oleh 3 pria tak dikenal, lalu ditinggal mati begitu saja. Ini terjadi 2 hari lalu juga. Waktu kematiannya hampir bersamaan dengan suami Anda, kata petugas. Novi hanya bisa menatap foto itu dalam diam. Tak ada air mata. Tak ada emosi. Hanya kehampaan. 2 orang yang ia percayai, 1 suami, 1 pembantu yang sudah dianggap adik, ternyata menyimpan pengkhianatan sedalam ini. Dan kini mereka sama-sama mati dalam cara yang paling keji. Malam harinya, Novi duduk di kursi ruang tamu. Rumah itu sunyi. Bekas darah telah dibersihkan. Tapi bayangan kejadian itu masih tertinggal kuat. Ia menatap dinding kosong, bibirnya gemetar. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi? Tapi tak ada jawaban. Dan mungkin memang tidak akan ada. Setelah semua kejadian tragis itu, Novi memilih meninggalkan rumah yang penuh luka. Ia pindah ke kota lain, mencoba menyembuhkan dirinya dari luka batin yang terlampau dalam. Setiap malam, ia masih kerap dihantui bayangan wajah suaminya, dan pengkhianatan yang tak pernah ia duga akan datang dari orang terdekat. Ia menyadari, kepercayaan yang buta bisa menjadi jalan bagi kehancuran. Tapi lebih dari itu, Novi belajar bahwa dosa tak pernah membawa kebahagiaan, hanya kehancuran yang berlapis-lapis. Utsman mati dalam aib, Wulan mati dalam siksaan. Keinginan untuk menutupi kebohongan dengan dosa, akhirnya membawa mereka pada kematian yang menyedihkan. Tamat. Kisah ini mengajarkan setiap perbuatan, baik maupun buruk, pasti akan kembali kepada pelakunya. Kejujuran dan kesetiaan adalah pondasi rumah tangga, sementara pengkhianatan dan nafsu hanya akan membawa kehancuran dan penyesalan. Jangan pernah bermain dengan dosa, karena ia selalu menuntut bayaran yang paling mahal, kehormatan, nyawa, dan ketenangan jiwa.